Baik, selamat datang semuanya. Kita kembali ke materi ya. Untuk materi kali ini, yang akan saya jelaskan adalah terkait gerak benda pada berbagai lintasan. Nah, saya yakin ketika kita di kelas itu sudah mendapatkan materi ini, tapi mungkin ada beberapa yang belum. Jadi, untuk yang belum akan saya sampaikan dan saya jelaskan di sini ya untuk materinya. Untuk mengejar ketertinggalan yang kemarin-kemarin yang belum sempat saya berikan materinya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dulu ya. Baik, untuk topik kali ini adalah gerak benda pada berbagai lintasan. Jadi di sini untuk materinya sudah saya tuliskan di sini. Ada 3 pokok bahasan, yaitu lintasan gerak benda berdasarkan kemiringan sudutnya. Yang pertama, ini adalah benda ya. Ini benda, saya anggap ini kotak bendanya. Benda ini ditempatkan pada lintasan yang lurus. Yang kedua, benda ini sudah mulai ditempatkan pada lintasan yang miring. Kemudian yang terakhir di sini, benda ditempatkan pada lintasan yang tegak lurus. Kalau kita tinjau berdasarkan sudut kemiringan lintasannya, maka yang pertama ini adalah sudut kemiringannya sebesar 0 derajat. Karena apa? Karena dia lurus dengan lintasannya, tidak membentuk kemiringan sama sekali, bendanya menempel di atas lintasan. Ini kita sebut sudutnya sebagai 0 derajat. Theta sama dengan 0 derajat. Lalu yang kedua adalah ketika benda diposisikan pada lintasan miring seperti ini. Nah, kalau miring bagaimana? Kalau miring sudutnya itu kita definisikan sebagai sudut kemiringan itu lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Mengapa kok harus demikian? Mengapa kok harus kita kasih batasan untuk sudut ini? Karena benda itu ketika dia mengalami kemiringan seperti ini pada lintasan yang miring, maka kita bisa asumsikan lintasannya itu membentuk sudut lancip. Sudut lancip maksudnya apa? Sudut yang lebih dari 0 derajat kurang dari 90 derajat. Nah, sekarang lebih dalam lagi pembahasannya. Sudut lancip itu apakah hanya sebatas 30 derajat, 45 derajat, atau 60 derajat? Apakah hanya sebatas itu? Nah, saya yakin kalian pasti sudah tahu sudut lancip itu juga bisa termasuk 80 derajat itu juga lancip. Lalu 5 derajat itu juga lancip. 1 derajat itu juga lancip. Walaupun tingkat kemiringannya relatif kecil. Apalagi 89 derajat. Itu juga masih kurang dari 90 derajat. Itu juga sudut lancip. Nah, baik. Saya lanjutkan. Kemudian untuk yang terakhir, ini adalah benda yang ditaruh di lintasan tegak lurus. Artinya benda itu berada di atas permukaan datar, tetapi dia pergerakannya menempel dengan bidang yang tegak atau lintasan yang tegak. Pergerakannya itu atas dan bawah. Kita bisa menulis di sini untuk sudut kemiringannya adalah 90 derajat atau tegak lurus. Maksudnya tegak lurus apa? Ini adalah tegak, sedangkan yang bawah ini adalah lurus. Kalau kita simbolkan, ada garis seperti L di sini. Ini adalah simbol dari tegak lurus. Oke, baik ya. Saya rasa untuk penjelasan materi pengantarnya itu sudah cukup jelas. Kemudian silakan dicatat dulu ya sebelum dilanjutkan. Kalau sudah dicatat, sudah didengarkan dengan baik, maka saya akan lanjutkan ke aplikasi soalnya ya. Nah, jadi di kelas saya, nanti setiap dari kalian itu wajib untuk hafal di luar kepala nilai dari sin, cos, tan, theta,
khususnya sudut-sudut istimewa, yaitu dimulai dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, sampai 90 derajat. Ini harus hafal di luar kepala. Karena apa? Karena nanti ketika penilaian sumatif tengah semester itu pasti keluar dan akan saya keluarkan untuk ujian. Jadi silahkan dihafal. Nah, kemudian untuk metodenya, saya bantu di sini untuk metodenya. Barangkali kalian lupa, saya ajarkan cara gampangnya. Nah, saya pakai ini dulu. Saya ganti warna merah biar kelihatan. Oke, kurang tebal. Saya perbesar. Oke, terlalu tebal. Oke, baik, cukup. Nah, saya ajari cara menghafal yang cepat, yaitu jangan dihafalkan urut dari 0 sampai 90. Itu akan susah. Karena apa? Karena dengan menggunakan metode itu, nanti kita akan hanya berfokus pada kemampuan mengingat saja. Sedangkan ada cara lain yang lebih cepat untuk menghafal sin konstan. Nah, saya sampaikan dulu cara untuk menghafal cepatnya. Kita mulai dari 0 derajat dulu ya. Nah, bismillah, karena memang dengan cara ini tidak sampai 5 menit harus hafal. Jadi, dengan menggunakan cara saya harapkan kurang dari 5 menit kalian sudah hafal semua. Saya bantu caranya, seperti ini caranya. Kita mulai dari 0 di sin dulu. 0 derajat sin 0 itu nilainya adalah 0. Kalau sudah ada 0 di atas, lalu kita geser cos paling bawah di 90, kita kasih 0 juga nilainya. Jadi 0 dan juga 0. Kalau sudah ada nilainya, kita geser ke kiri untuk sin 90, ini 1. Karena ada 1 di bawah, maka yang atas ini tidak boleh kosong, jadi ini kasih 1. Kalau sudah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kotak yang kosong di sini, kita semuanya isi dengan setengah. Tulis saja setengah dulu di sini. Baik, kalau sudah, sekarang kita fokus di 45 dan 60. Kalau 30, biarkan setengah saja. Lalu kalau sudah, kita di 45, ini kita tambahi akar 2. Sedangkan yang 60 kita tambahi dengan akar 3. Oke, cos itu hanya tinggal dibalik saja. Kalau di bawah, ini urutannya akar 3, akar 2, ini kosong ya. Maka kita balik, kita taruh atas di sini. Sehingga ketika cos 30, kita taruh di sini, akar 3. Kalau ini akar 2. Nah, yang ini cukup biarkan kosongan. Jadi ini sin konstan. Nah, tidak sampai 5 menit kita sudah dapat nilainya. Lalu untuk tan. Tan itu adalah sama dengan sin dibagi dengan cos nanti menghasilkan tan theta. Kita mulai dari yang paling gampang, dari 0 dulu. 0 dibagi 1 itu adalah 0. Lalu kalau sudah, kita geser ke bawah 1 bagi 0, berapa hasilnya? Nah, hitung pakai kalkulator, maka nanti tulisannya mungkin sintaks error, atau tidak bisa dihitung, atau mungkin kalkulator itu tidak dapat menghitung. Jadi, itu adalah tidak terdefinisi ya, 1 dibagi 0, karena bilangan berapapun ketika dia dibagi dengan 0, maka tidak dapat didefinisikan. Nah, lambangnya kita pakai seperti ini. Seperti angka 8 kebalik. Kalau sudah, kita lanjut ke tengah, ke 45. Ini setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. Ini adalah bilangannya sama. Kita cek ini setengah akar 2 dan juga ini setengah akar 2. Kalau kita bagi, berarti hasilnya adalah 1. Oke, kalau sudah, tinggal 30 derajat sama 60. Silahkan dikasih dua-duanya akar 3.
Ini juga dikasih akar 3. Oke, kalau sudah ada akar 3 dua-duanya, tinggal yang 30 derajat, silahkan ditambahi 1/3. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah setengah dibagi setengah akar 3. Hasilnya adalah 1/3 akar 3. Kalau ini setengah akar 3 dibagi dengan setengah, hasilnya adalah akar 3. Nah, untuk perhitungannya bagaimana? Sudah saya sampaikan di kelas untuk perhitungannya bagaimana. Jadi saya hanya mereview saja. Untuk cara cepatnya ini, Nak. Nah, cara cepatnya seperti ini. Jadi ini adalah metode menghafal. Kita menggunakan ingatan visual, bukan hanya ingatan dari menghafal secara urut saja ya. Oke, kalau sudah tidak sampai 5 menit, ini sudah dapat ya semua nilainya. Saya harapkan semuanya sudah hafal. Kalau belum hafal, silahkan kalian buat latihan sendiri di kertas coret-coretan, dicoba sendiri. Hitung dengan stopwatch, jangan sampai 5 menit. Karena target saya, 5 menit harus sudah hafal dengan saya. Karena saya memberikan cara yang mudah untuk menghafal. Oke, silahkan dicoba. Kalau sudah, boleh dicatat dulu ya. Silahkan dicatat dulu sambil dicatat. Kalau sudah selesai dicatat di bukunya, maka ini saya berikan satu contoh soal. Suatu benda ditempatkan pada 3 jenis lintasan. Benda bermasa 10 kg dan percepatan gravitasi bumi yang timbul 9,8 meter per sekon pangkat 2. Semua benda awalnya diam dan pergerakan benda menghasilkan percepatan sebesar 1 meter per sekon pangkat 2 ini ketika bendanya berada di lintasan lurus. Tentukanlah besar gaya yang timbul pada masing-masing lintasan. Yang diminta adalah besar gaya. Gaya di sini, Nak, diminta ini adalah F. Gaya itu F. Nah, jadi kita diminta mencari nilai F. Tetapi pertanyaannya, F itu kan bisa dicari pakai hukum 2 Newton. Jadi, kalian harus hafal dulu hukum 2 Newton di sini. Persamaan dasarnya bagaimana? Ini ya, saya tulis untuk hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton kita bisa menulis dengan persamaan dasarnya adalah F sama dengan M dikali A. F ini adalah gaya, sedangkan M ini adalah massa. Kalau A ini adalah percepatan. Untuk gaya, satuannya adalah Newton. N besar, kalau massa, satuan SI-nya adalah kilogram. Kalau percepatan, satuan SI-nya adalah meter per sekon pangkat 2. Oke, kita sudah dapat untuk persamaan dasarnya. Coba kita aplikasikan ke soal. Nah, untuk 3 macam lintasan ini, yang saya maksud adalah lintasan mendatar, kemudian lintasan miring, dan juga ini lintasan tegak lurus. Saya buat di sini lintasan miringnya ini adalah 30 derajat kemiringannya. Lalu kita coba mencari untuk yang nomor 1 dulu. Nomor 1 karena dia kemiringannya 0 derajat atau lintasannya itu lurus ya, mendatar, maka kita bisa menggunakan persamaan hukum 2 Newton di situ karena masanya sudah diketahui dan juga percepatannya sudah diketahui. Jadi kita tinggal memasukkan saja. Nah, jadi gini.
Kita pakai persamaan ini, F sama dengan M kali A. Nih, M kali A. Yang dicari itu adalah F, ini yang dicari. Kita tulis dulu yang diketahui apa, masanya 10 kg. A atau percepatannya 1 meter per sekon pangkat 2, dan juga tetanya itu 0 derajat. Oke, kita masukkan dulu di sini. Untuk yang Fx atau yang mendatar, ini adalah M dikali dengan A. Nah, kemudian Fx kita masukkan masanya 10, A atau percepatannya 1. Sehingga kita peroleh Fx itu sama dengan 10 Newton. Kalau sudah, kita masuk ke Fy sekarang. Ada Fx dan juga ada Fy. Pak, kenapa kok ada Fx, ada Fy? Karena kalau di gambar 3 tadi yang saya sampaikan di awal, itu kita membahas pergerakan benda pada dua sumbu, sumbu X sama sumbu Y. Masih sebatas 3 sumbu dulu, jadi saya sampaikan di sumbu X, lalu di sumbu Y. Sumbu X sudah, hasilnya ini adalah 10 Newton. Lalu di sumbu Y kita masukkan sekarang. Fy sama dengan M dikali A dikalikan dengan sin theta. Kenapa kok pakai sin? Karena di sini kita ngecek untuk sumbu Y-nya. Ada kemiringannya di sini, kita pakai sin. Nah, Fy sama dengan M dikali G dikalikan sin theta. Kenapa kita pakai G? Padahal di sini A. A itu adalah percepatan. Itu untuk yang pergerakannya pada bidang yang datar. Atau sudutnya ketika 0 derajat. Itu kita pakai A. Nah, kemudian ketika kita sudah mengacu pada sumbu Y, maka percepatannya ini diganti menggunakan G. Karena apa? Karena dia ditarik oleh gaya gravitasi. Sehingga kita menggunakan G. G itu bukan gaya gravitasi ya, tetapi G itu adalah percepatan gravitasi bumi. Lalu kita dikali dengan sin theta. Kita masukkan angkanya di sini. Masanya adalah 10. Percepatan gravitasinya adalah 9,8. Tadi ya sudah disampaikan ditulis. Lalu sin tetanya 0 derajat. Kok bisa 0, Pak? Ya, karena lintasannya ini mendatar. Kita kalikan ya. 10 kali 9,8 dikali sin 0 itu sama dengan 0. 10 kali 9,8 dikali 0. Hasilnya adalah 0. Nah, jadi di sini kalau kita analisa lebih jauh, ketika di Fy pada saat lintasannya itu lurus atau mendatar, ternyata nilai Fy-nya adalah 0, sehingga gaya pada sumbu Fy-nya itu bernilai 0. Lalu pada saat sumbu X, pergerakan benda ini, dia bergerak ke kanan atau bergerak ke kiri. Nah, ini dengan percepatan yang konstan ya. Nah, dia ternyata menimbulkan Fx-nya sebesar 10 Newton. Nah, ini hasilnya. Oke, saya lanjutkan untuk yang nomor 2 pada lintasan nomor 2, yaitu ketika sudutnya 90 derajat atau tegak lurus. Pak, kenapa kok kita loncati ke 90 derajat kok enggak di sudut lancip dulu? Sudut lancip itu pembahasannya lebih banyak daripada sudut 0 derajat sama sudut 90 derajat. Nah, nanti akan saya sampaikan di akhir kenapa kok saya taruh di akhir. Nah, jadi ini ya, kita masuk ke lintasan yang tegak lurus. Kalau kita cek di sini, ini dia mengarah ke atas dan juga bawah. Lalu sudutnya ini sebesar 90 derajat. Jadi di sini kita tulis dulu besaran-besaran yang timbul di sini ya. Tetanya atau sudutnya 90 derajat. Kita tetap ya, Fx itu sama dengan M dikali A. Ini hukum 2 Newton. Kita masukkan di sini, Fx sama dengan 10 dikali 0. Hasilnya adalah 0. Lupa kok bisa benda ini kok menghasilkan percepatannya 0? Karena begini. Ketika benda tersebut berada
pada lintasan tegak lurus, kita imajinasikan bendanya itu menempel pada lintasan, sehingga pergerakannya itu atas bawah. Saya ilustrasikan, ibaratnya ini adalah bendanya. Ini adalah lintasannya. Benda ini kalau dia tidak jatuh, ya tertarik ke atas. Nah, pergerakannya hanya sebatas ini. Artinya, benda ini mengalami perubahan kecepatan ketika dia bergerak ke bawah atau bergerak ke atas. Perubahan kecepatan ini berlangsung pada selang waktu tertentu. Sehingga ada perubahan kecepatan dan juga ada perubahan waktu. Karena ada perubahan kecepatan dan perubahan waktu, maka timbullah percepatan. Tapi ini kok bisa nol? Pertanyaannya kok bisa nol? Kita lihat bendanya ini dia hanya ke atas atau ke bawah. Jadi ini hanya pada sumbu Y. Nah, hanya pada sumbu Y saja. Benda ini dia tidak mengalami pergerakan pada sumbu X karena bendanya menempel pada lintasannya. Sebagai contoh nyatanya, kalau kalian naik lift, itu kan pasti liftnya kan menempel pada lintasannya. Tidak mungkin lift itu ketika dia sudah bergerak ke atas atau ke bawah, dia bisa bergerak entah maju, entah mundur, atau mungkin bergerak ke kanan atau ke kiri. Nah, itu nanti bisa membahayakan yang naik lift. Oke ya, jadi sudah paham ya. Jadi A di sini nilainya adalah 0. Dia nggak punya percepatan. Percepatannya untuk yang sumbu X, dia tidak punya. Jadi kita isi nilainya 0. Jadi fx itu sama dengan 0. Oke, ini fx sama dengan 0. Lalu kita tinjau fy. Fy-nya sama, persamaannya dengan ini. Nah, sama dengan ini persamaannya. Nah, fy itu sama dengan m dikali a dikalikan sin theta. A di sini kita pakai G karena bendanya itu tertarik ke atas atau kalau tidak gitu tertarik ke bawah. Sehingga kita masukkan Fy sama dengan M dikali G dikalikan sin theta. Masanya 10, G-nya 9,8. Sin theta kita masukkan 90 derajat. Sehingga sin theta di sini 1. Lalu kita kalikan semuanya sehingga hasil akhirnya kita peroleh Fy itu sama dengan 98 Newton. Nah, ini untuk Fy-nya. Oke ya, sekarang kita bandingkan dulu. Kalau di nomor 1, ketika sudutnya 0 derajat, itu Fx-nya 10 Newton, Fy-nya 0 Newton. Tapi ketika dia di lintasan yang tegak lurus, Fx-nya 0 Newton, Fy-nya 98 Newton. Artinya adalah ketika benda ini hanya bergerak pada satu sumbu, ini adalah sumbu X, yang ini adalah sumbu Y, maka hanya pada salah satu sumbu tersebut gaya-gaya timbul. Kalau mendatar hanya sumbu X, berarti gaya sumbu X saja yang timbul. Sehingga Fy-nya tidak ada. Ketika di sumbu Y nilainya 0. Tetapi kalau dia hanya bergerak pada sumbu Y saja, seperti ini, seperti lift, maka Fx-nya 0, Fy-nya 98 ada nilainya. Jadi ketika benda itu hanya mengalami satu sumbu ketika bergerak, maka gaya yang bekerja itu hanya pada satu sumbu, bukan keduanya. Oke ya, paham ya sampai sini? Oke, silahkan dicatat dulu. Silahkan ditulis di bukunya. Kalau sudah, sekarang kita ke pembahasan terakhir. Ini pembahasan yang lebih sulit atau paling sulit. Jadi, tolong disiapkan bukunya, juga disiapkan konsentrasinya. Jangan sampai tidak menyimak penjelasan dari saya, karena ini sangat penting. Nah, ini nanti pasti akan keluar di UTS. Oke, baik. Yang nomor 3, itu adalah ketika lintasan bendanya itu miring. Kalau benda itu miring, saya gambarkan di sini saja ya. Bendanya miring, bergeraknya kan seperti ini. Ini kan lintasannya ya. Ibaratnya bendanya itu seperti ini. Oke ya.
Saya buat bendanya ini. Nah, ini bendanya. Oke, bendanya lingkaran ini. Ketika benda ini bergerak, dia bergerak pada lintasan yang memiliki sudut kemiringan tertentu. Kita kasih simbol theta di sini. Kemudian, benda ini kalau miring, di soal awalnya posisinya diam. Artinya, benda ini awalnya itu tidak punya kecepatan. Kecepatannya 0 karena dia diam. Dan waktunya juga 0 karena bendanya diam, belum dihitung. Tetapi, setelah itu, setelah beberapa saat, benda ini kan pasti jatuh. Benda kalau jatuh, itu arahnya tidak mungkin ke atas, pasti ke bawah. Kita tinjau dulu sekarang. Saya buat titik pusatnya di sini. Ini titik pusat bendanya. Sekarang saya tanya, benda ini kalau jatuh, dia arahnya serong ke kanan bawah atau serong ke kiri atas? Ayo, coba arah jatuhnya kemana? Sudah? Sudah dijawab? Oke, arah jatuhnya itu ke serong kanan bawah ini. Ini adalah arah jatuh bendanya. Artinya apa? Benda ini ketika dia jatuh, dia mengalami perubahan kecepatan dari 0 sampai kecepatan tertentu. Lalu ketika benda ini jatuh, pasti bendanya bergerak, sehingga benda bergerak itu mengalami perubahan waktu. Nah, karena ada perubahan waktu, maka di situ timbullah percepatan. Percepatannya apa? Percepatannya dia adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, percepatan gravitasi bumi, kita pakai G. Nah, kalau sudah, kita kembali ke sini. Ini adalah arah jatuhnya benda ke arah sini ya, mengikuti lintasannya. Ini kita bisa mengetahui besarnya gaya F yang ada di sini. Nah, ini adalah untuk Fx-nya. Karena pada sumbu X-nya ya, maka di sini bisa saya tuliskan M dikali G dikali dengan sin theta. Jadi ketika bendanya ini jatuh seperti ini ya, sesuai dengan arah lintasannya, untuk arah gaya ini, besar gayanya adalah Fx sama dengan M dikali G dikali sin theta. Tetanya itu pakai yang ini. Di soal pasti nanti akan diberi penjelasan sudut kemiringannya berapa. Oke, saya harap bisa mengikuti sampai sini. Kemudian, benda ini ketika dia jatuh, dia ditarik oleh gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi, sekarang saya tanya, arahnya kemana? Ke atas atau ke bawah arahnya? Oke, ke bawah kan? Oke, betul, ke bawah. Nah, jadi di sini saya sampaikan, arah tarikan gravitasi bumi itu ke bawah seperti ini. Saya gambarkan di sini. Saya kasih panah ke bawah. Ini juga berlaku gaya tarik bumi. Nah, di sini kita cek dulu. Karena dia arahnya ke bawah, dia ini kan tegak lurus. Ini kan dia kan tegak lurus toh. Nah, kalau saya kasih garis bantu, dia kan tegak lurus. Kalau tegak lurus, sudutnya adalah 90 derajat. Di sini juga berlaku gaya. Kita tetap menggunakan persamaan F sama dengan M kali G dikali sin theta. Karena ini 90 derajat, saya masukkan saja F sama dengan M
dikali G dikali sinus, tidak boleh dilangsung ya, dimasukkan dulu, sin 90 derajat. Kalau sudah sin 90 di sini berapa nilainya? Oke, 1 ya nilainya ya. Saya masukkan M dikali G dikali 1. M kali G kali 1, maka hasilnya itu adalah F sama dengan M dikali G. Nah, ada nama lain yang menyebutkan kalau F itu sama dengan M kali G, maka namanya adalah gaya berat. Gaya berat itu lambangnya adalah W. W itu sama dengan M dikali dengan G. Ini persamaan untuk gaya berat. Jadi ketika gaya ini, F ini adalah W. W itu persamaannya ini, M kali G. Karena sudutnya 90 derajat, sin 91. Ya, M kali G. Oke, saya harap bisa mengikuti ya, sampai sini ya. Kemudian kita tinjau lagi. Ketika benda ini meluncur, pasti benda ini dia akan tetap menempel di permukaan lintasan. Benda ini tidak akan mencelat atau mungkin terpental dan juga tidak akan mendelep sampai terjadi masuk ke lintasannya. Karena apa? Karena gaya-gaya yang mempertahankan bendanya supaya tetap menempel di lintasan itu sama besar. Tetapi berlawanan arah. Sehingga itu sesuai dengan hukum 3 Newton. Oke, betul hukum 3 Newton. Hukum 3 Newtonnya itu adalah ada gaya aksi dan juga gaya reaksi pada suatu benda yang bergerak. Besarnya sama, hanya arahnya saja yang berlawanan. Saya gambarkan arah gayanya itu tegak lurus seperti ini. Dari pusat, tegak lurus. Yang sini juga tegak lurus. Kalau kita tinjau dari pusat, dia tegak lurus. Tapi kalau kita tinjau dari kemiringannya, dia memiliki kemiringan seperti theta. Oke ya, kenapa ada dua gaya? Gayanya yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Ini untuk mempertahankan posisi bendanya. Supaya bendanya itu dia tidak mencolot-mencolot kalau bergerak ke bawah. Atau dia tidak mendelep sampai ke bawah sini. Sehingga dia tetap bergeraknya itu mulus. Dari atas sampai bawah tetap di permukaan lintasan miring. Nah, arah gayanya ini dia tegak lurus dengan permukaan lintasan. Jadi, bentuknya seperti ini. Sekarang kita tinjau gaya yang atas, ini namanya adalah N. N itu adalah gaya normal. N itu adalah gaya normal. Sedangkan ini, nah ini adalah Fy-nya. Ini adalah Fy. Saya tulis ya di sini. Fy di sini punya persamaan M dikali G dikali dengan cos theta. Nah, cos theta. Cos theta-nya pakai yang mana? Cos theta-nya pakai yang ini, sesuai dengan kemiringan sudut. Jadi, untuk gaya yang tegak lurus dengan permukaan benda, itu kita pakai Fy sama dengan Mg cos theta. Sedangkan sesuai dengan arah jatuhnya pada bidang sumbu X,
Ini fx sama dengan mg sin theta. Sehingga bedanya, kalau arahnya ke sini, sesuai arah jatuhnya, kita pakai sin. Tapi, kalau dia tegak lurus dengan arah jatuhnya, maka kita pakai cos. Oke ya, sudah paham ya cara membedakannya. Sekarang, kita coba ngitung besarnya berapa. Oke, kita coba bandingkan ya. Di sini, ketika untuk fx dan juga fy, saya buat saja di sini. Ini untuk yang baru. Jadi di sini ya. Ini untuk fx sama dengan m kali g kali sin theta. Langsung aja kita masukkan angka-angkanya. Masanya tadi kan 10. G kita pakai 9,8. Sin tetanya tidak boleh dilangsung, harus dimasukkan dulu. Sin sudutnya tadi adalah 30 derajat ya kemiringannya. Dari sini kita nanti bisa ngitung. Oke, ini dikali ini sama dengan 98 sin theta itu adalah setengah, sin 30 setengah ya. Maka di sini kita bisa tulis, kita coret ya. 98 dibagi 2 itu sama dengan 49 Newton. Ini fx-nya sudah ketemu. Sekarang kita cari untuk yang fy. Nah, ini fy. Fy-nya jangan lupa kita di sini pakai mg cos theta. Tulis dulu m kali g kali cos theta. Sama ya, nilainya kita masukkan. M-nya 10 dikali G-nya 9,8. Lalu dimasukkan cos-nya berapa? Jangan dilangsung. Cos sudut 30 derajat. Oke. Ini kali ini sama dengan 98 dikali dengan cos 30 itu adalah setengah akar 3. Sekarang kita coret 98 bagi 2. Hasilnya berapa? Oke, betul ya. Hasilnya adalah 49. Jangan lupa dikasih akar 3 Newton. Oke, kita sudah dapat sekarang. Kalau di Fx nilainya adalah 49 Newton. Kalau di Fy itu nilainya adalah 49 akar 3 Newton. Kenapa kok kita bisa dapat 2? Di sini ada Fx-nya ada, Fy-nya ada. Karena benda ini miring. Kalau benda itu miring, jadi benda itu saya ibaratkan dia bergerak pada dua sumbu. Sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, benda ini kan miring seperti ini. Saya ibaratkan dia bergeraknya ke sini. Nah, jadi benda ini bergerak ke kanan iya, bergerak ke bawah iya. Nah, ini adalah arah gerak benda. Nah, jadi bendanya itu bergeraknya ke sini. Kan ini jatuh toh. Bendanya kan jatuh kan seperti ini. Dia kan seperti ini toh. Nah, jadi untuk penjelasan terkait sumbunya itu seperti ini. Besarnya itu sekian untuk gayanya. Fx 49 Newton dan juga Fy 49 akar 3 Newton. Kalau kita bandingkan besarnya, saya rasa hampir sama. Hanya saja Fy-nya lebih besar karena ada di sini dikali dengan akar 3.
Oke, jadi baik ya. Jadi cukup segitu saja untuk penjelasan dari saya untuk pertemuan kali ini. Silahkan dicatat dulu yang rapi tulisannya, dikasih gambar boleh, dikasih coretan boleh. Yang penting kalian bisa paham dari sini. Oke, baik. Saya rasa cukup dari saya. Saya akhiri ya. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.